Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padega Pet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Haha. Guys, ya hari ini adalah hari Jumat tanggal 18 Agustus tahun 2023. Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua, para penggemar aku di Padega Pet Channel. Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share guys. Please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sampai banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terputus. Dan yang belum subscribe sekarang, aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke, terima kasih. Jadi ini ada komentar di kolom komentar YouTube aku ya guys, dari ya salah satu penggemar aku, subscriber aku, dan cat lovers juga, yang lumayan banyak nih melihara kucing peliharaan di rumahnya ya. Beberapa di antaranya adalah kucing ras dan juga ada kucing kampung. Nah, dari kucing peliharaannya tersebut ya ternyata ada memiliki gejala penyakit ya, yakni ya tulang dada kucing tersebut menonjol, dan ini membuat khawatir ya si pemilik kucing dan cemas juga ya, takut kondisi kucing tersebut memiliki penyakit yang membahayakan ya kalau tidak segera ditanganin dengan serius. Lalu ya pemilik kucing ini bertanya kepada aku ya guys ya, kakak ya, apa alasan ya tulang dada kucing itu menonjol ya, penyebabnya apa, dampak positif dan negatifnya apa ya, lalu bagaimana cara mengobati atau menyembuhkan ya tulang dada kucing yang menonjol tersebut. Mohon jawabannya kak ya. Menurut aku ini pertanyaan sangat bagus untuk kita bahas pada video kali ini ya. Tapi videonya ditonton sampai selesai dan jangan di skip ya, oke ya. Nah, kucing kesayangan kalian tanpa disadari ya memiliki benjolan pada tubuhnya. Nah, merasa cemas karena tidak tahu harus berbuat apa. Perasaan cemas yang dialami adalah hal yang wajar. Terlebih kalau kalian itu mempunyai pengalaman atau kucing kesayangan kalian pernah ya meninggal gara-gara beberapa penyakit, terutama ya mengalami benjolan pada tubuhnya. Memang ya ada beberapa benjolan yang tidak perlu dikhawatirkan, namun ada juga nih ya yang ada benjolan yang dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter hewan, sehingga harus dilakukan segera mungkin. Nah, kalian bisa mengamati gejala itu terlebih dahulu ya guys ya, hingga memutuskan untuk mengkonsultasikannya ke dokter hewan. Oke, akan kasih tahu kepada kalian penyebab tulang dada kucing menonjol. Ini yang pertama ya guys, itu mungkin abses ya. Jadi ya guys, kucing yang baru saja berkelahi setelah beberapa hari akan timbul benjolan yang biasa disebut dengan abses. Umumnya memiliki ukuran yang cukup besar dan berisi cairan gitu ya guys. Nah, selain itu juga kucing mengalami abses biasanya mengalami demam ya atau sakit ya di area benjolan tersebut gitu ya guys. Yang kedua, ini ada hematoma ya. Jadi hematoma ini ya guys ya, itu gangguan peredaran darah kucing yang bisa terjadi, darah yang menggumpal di kulit kucing yang berada di sekitar luka ringan dan membentuk benjolan disebut juga hematoma ya. Nah, hematoma ini ya bisa timbul pada saat kucing terlalu sering menggoyangkan kepalanya ya. Terus juga terlalu keras sehingga dapat menyebabkan rusaknya kapiler antara tulang rawan dan pada bagian kulit yang di telinganya ya. Nah, yang ketiga itu kista ya guys ya. Nah, kista bisa terjadi pada kucing kalau disebabkan karena faktor polikel ya. Nah, ini karena rambut atau lubang minyak yang tersumbat. Nah, benjolan muncul secara tiba-tiba dan tidak kunjung berubah. Nah, ada di rambut di beberapa bagian kucing ya, yang kemudian tersebut di tengahnya kemungkinan besar benjolan tersebut merupakan kista. Nah, apabila kucing tidak merasa terganggu dan terinfeksi ya, kista pada kucing tidak dibutuhkan penanganan yang serius. Konsultasikan ini ke dokter hewan, apakah kista tersebut berbahaya atau tidak. Nah, yang keempat, alergi makanan pada kucing ya guys.
Nah, amati apakah dalam waktu dekat ini baru saja mengganti makanan kucing dan mendapati ada benjolan pada tubuh kucing kalian ya. Nah, tanda kucing alergi makanan salah satunya adalah muncul benjolan. Nah, benjolan ini ya disebabkan oleh alergi yang biasanya berukuran kecil, berwarna pucat dan berisi cairan ya. Nah, benjolan ini umumnya merupakan ya ditemukan di kepala dan leher ya pada kucing kalian. Nah, maka dari itu kita perlu juga mengetahui makanan yang disukai maupun tidak disukai oleh kucing ya. Ya. Apakah membuat kucing alergi ya atau tidak ya? Atau kita salah memberikan makanan kepada kucing. Nah, yang kelima ini ya, kenali jenis tumor. Jadi ada beberapa ya macam tumor, salah satunya ada tumor kulit pada kucing. Nah, kita dapat memeriksa adanya benjolan pada kucing di setiap bulannya dan perhatikan pada saat perilakunya berubah. Jika benjolan tersebut adalah tumor, kita dapat segera menanganinya untuk hasil yang terbaik ya. Tumor jinak atau tidak bersifat kanker, tumbuh dengan lambat. Benjolan dari tumor jinak biasanya ditandai dengan benjolan yang bulat dan padat. Jenis tumor ini ya secara umum tidak membahayakan kucing, namun untuk memastikan kalian dapat memeriksanya terlebih dahulu ke dokter hewan. Sedangkan untuk tumor kanker yang termasuk kategori ganas dapat membahayakan kucing loh guys ya. Dan harus segera ditangani oleh dokter hewan ya gitu. Nah, lalu cara mengetahui penyebab tulang dada kucing itu menonjol bagaimana? Nah, ini langkah-langkahnya ya. Kalian harus kunjungi dokter hewan terlebih dahulu saat menemukan benjolan di kucing tersebut. Amati terlebih dahulu apakah benjolan tersebut hilang atau tidak dalam kurun waktu yang seperti 1 hingga 2 minggu. Nah, apabila benjolan tidak kunjung hilang, maka sebaiknya ke dokter hewan. Lalu kemudian kalian awasi benjolan yang terlihat tidak berbahaya tersebut. Nah, ada beberapa benjolan yang memang tidak berbahaya bagi kucing, sepertinya adanya jaringan keras yang muncul di sekitar luka atau jaringan perut yang disebabkan oleh bekas operasi. Tapi jika benjolan tersebut mengganggu kucing, maka segera periksa ke dokter hewan. Nah, kemudian kalian lakukan tes dengan dokter hewan. Nah, nantinya dokter bisa menentukan apakah benjolan pada tubuh kucing tersebut berbentuk cair seperti abses atau berbentuk padat seperti kista atau tumor. Nah, untuk memeriksanya benjolan tersebut tumor atau yang aman atau tidak, dokter hewan akan melakukan tes lebih lanjut ya. Dokter hewan akan mengambil sampel benjolan tersebut ke laboratorium untuk dilakukan tes. Lalu lakukan biopsi ya. Yang mana apabila penyebab benjolan tersebut belum diketahui, ini bisa dilakukan dengan pengambilan sampel. Langkah biopsi pun harus dilakukan. Nah, dalam proses ini kucing akan dibius hingga sampel bagian benjolan dapat ya diketahui penyebabnya gitu ya guys ya. Lalu cara mengatasi kucing benjolan di data kucing bagaimana? Kalian harus kenali gejalanya ya, lalu cari tahu penyebabnya dan juga konsultasikan ke dokter hewan terdekat rumah kalian ya.